Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita berupa iman dan juga keislaman, memberikan inayah dan juga ma'unah kepada kita sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul kembali, bersua kembali dalam majelis yang insyaallah taala penuh berkah, yaitu majelis ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga pada para jamaah sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan niat yang ikhlaslah maka seseorang itu akan diterima amal ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal ibadah atau diterimanya amal ibadah itu adalah dengan niat. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan kebaikan, balasan pahala dari apa yang dilaksanakannya sesuai dengan niatnya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan insyaallah taala penjelasan tentang bab bersuci dan juga bab salat. Dan kali ini kita akan membaca tentang syarat-syarat wudu, tata cara wudu. Namun sebelum itu, alangkah baiknya jika kita sebagai rasa terima kasih kita kepada muallif, yaitu Syekh Abdullah Al-Harari Al-Hafidh radhiyallahu anhu, atas segala jasa beliau, segala ilmu beliau yang sudah sampai kepada kita. Kita beri beliau hadiah pahala bacaan Al-Fatihah kita. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li Syekh Abdullah Al-Harari wa li kulli man nafa'ana walau harfan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suara saya jelas ya? Insyaallah jelas. Yaqulul muallif rahimahullah, faslun, pasal. Pasal ini akan dibahas di dalamnya
tentang apa? Syarat-syarat dari wudu. Bukan syarat-syarat dari wudu, tapi tentang apa? Rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu. Jadi apa? Kita akan membahas tentang wudu dan yang dimaksud dengan wudu itu apa? Wudu itu dalam bahasa Arab, para ulama menjelaskan bahwa wudu adalah isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyyah. Wudu merupakan isti'malul ma', yaitu apa? Wudu adalah menggunakan air. Isti'malul ma'i, menggunakan air. Fi a'dha'in makhsusatin, fi a'dha'in makhsusah, menggunakan air menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu, muftatahan bin niyyah, yang diawali dengan niat. Jadi wudu merupakan sebuah kegiatan, sebuah perbuatan yang mana itu menggunakan sebuah medianya yaitu air, menggunakan menggunakan air. Isti'malul ma, yaitu menggunakan air fi a'dha'in makhsusah, dalam anggota-anggota badan tertentu, muftatahan bin niyyah, dan diawali dengan niyyah. Jadi wudu sangat erat kaitannya dengan air. Kalau tidak ada air nggak bisa wudu, tidak bisa wudu. Jadi kalau tidak bisa wudu apa caranya? Yaitu ada dalam syariat kita, dalam syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah syariat baru, yaitu apa? Tayammum. Kalau nggak dapat air, tidak menemukan air, itu apa? Caranya yaitu dengan cara tayammum. Dan tayammum ini merupakan sebuah syariat yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Jadi wudu itu hanya ada bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayammum merupakan syariat yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad bagi umat beliau. Jadi hanya ada pada syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Tayammum merupakan sebuah syariat yang baru. Syariat yang baru. Kenapa kok dikatakan baru? Iya, karena dalam syariat-syariat Nabi terdahulu itu tidak ada yang namanya tayammum. Mereka wajib sholat, iya. Ada yang wajib sholat itu sehari sekali, ada yang 2 kali sehari, gitu kan? Kalau kita syariat Nabi Muhammad SAW itu ada 5 kali sholat. Mereka, jadi umat-umat terdahulu itu meskipun sudah ada sholat, sudah diwajibkan sholat, mereka juga wajib wudu. Wudu mereka juga menggunakan air. Cara wudunya menggunakan air, seperti kita menggunakan air. Tapi apa bedanya jika tidak ada wudu? Maksud saya tidak ada air. Jika tidak ada air pada syariat terdahulu, maka apa? Maka tidak boleh sholat begitu saja. Tidak bisa tayammum, harus menunggu datangnya air, harus menunggu adanya air. Baru kemudian wudu dan kemudian apa? Mereka melakukan sholat. Itulah syariat-syariat terdahulu seperti itu. Jadi mereka itu di samping mereka wajib sholat, wajib wudu, tapi apa? Mereka belum ada syariat untuk tayammum. Jadi tayammum ini adalah syariat yang khusus dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa syariat baru, yaitu tayammum khusus bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nabi-nabi terdahulu belum ada tayammum. Jadi kalau misalnya mau sholat belum ada air, nggak bisa wudu, nggak bisa sholat. Itulah antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Jadi apa? Nabi satu dengan nabi yang lainnya itu mereka dari segi syariatnya mereka berbeda-beda. Syariat nabi satu dengan nabi yang lainnya itu berbeda. Syariat rasul yang satu dengan rasul yang setelahnya itu berbeda. Mereka itu syariatnya, hukum-hukum amaliyahnya, hukum-hukum fikihnya yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia
itu mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan di syariat terdahulu diwajibkan zakat, tapi zakatnya ketika itu bukan 2,5%, bukan 1/40, tapi apa? Zakatnya itu lebih dari itu, bukan 1/40, tapi 1/4. Zakat pada syariat Rasul terdahulu. Salat juga seperti itu. Pada Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Subhanallah, mereka itu kalau mau sholat harus dilakukan di tempat-tempat yang khusus, didirikan, dibangun untuk melaksanakan sholat, di bi'ah, di sauma'ah, dan seterusnya. Mereka seperti itu. Sedangkan kita untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Diperbolehkan sholat dimanapun itu, di bagian bumi manapun itu, baik itu di masjid ataupun di luar masjid, baik itu di lapangan, di dalam rumah kita, di kamar kita, di kantor kita, ataupun bahkan di samping kan, di dalam kendaraan, seperti dengan cara yang telah kita sampaikan, telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lampau. Artinya apa? Asalkan memenuhi syarat suci, maka apa? Sholat di situ dikatakan sah. Kalau syarat-syarat Rasul terdahulu tidak seperti itu. Syariat Rasul terdahulu itu apa? Kalau mau sholat harus dilakukan di tempat-tempat yang khusus didirikan untuk melakukan sholat, seperti bi'ah dan juga sauma'ah. Di antara syariat terdahulu bahwa pada syarat Nabi Adam, seseorang itu diperbolehkan untuk menikah sesama saudara, tapi apa? Asalkan beda kelahiran. Tapi kalau pada syarat kita, meskipun beda kelahiran, tetap nggak boleh menikah sesama saudara. Artinya apa? Para Rasul itu apa? Syariatnya itu mereka berbeda-beda, tapi apa? Mereka dalam keyakinan mereka itu mempunyai keyakinan yang sama. Keyakinannya mereka sama, agama mereka itu sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-anbiya'u ikhwatun li'allah. Al-anbiya ikhwatun li'allah. Para nabi semuanya itu apa? Ibarat saudara seayah. Ibarat saudara seayah. Artinya apa? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dinuhum wahid. Jadi agama mereka, keyakinan mereka, akidah mereka sama. Yaitu apa? Sama-sama meyakini kebenaran agama Islam. Mereka semuanya mengajak umatnya untuk memeluk agama Islam, dan mereka sendiri juga memeluk agama Islam. Mereka semuanya meyakini satu keyakinan yang sama, yaitu keyakinan tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Mereka semuanya meyakini bahwasanya Allah itu ada. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan yang layak baginya. Mustahil bagi Allah untuk serupa dengan makhluknya. Karena serupa dengan makhluk, sebagaimana yang telah kita sampaikan, ini penting untuk diingat, menyamakan Allah dengan makhluknya meskipun hanya dari satu segi saja, maka apa? Itu sama saja mencaci maki Allah dengan caci yang sangat hina, yang sangat rendah. Jadi seperti itu, sangat tidak pantas menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu sifat manusia, meskipun itu adalah sifat yang sempurna bagi manusia, tapi bagi Allah itu adalah sifat yang tidak layak, bukanlah merupakan sifat yang sempurna. Semua nabi, semuanya itu mengajarkan ajaran agama Islam. Tidak ada satupun yang mengajarkan ajaran selain agama Islam. Nabi Musa bahkan, beliau tidak pernah mengajak umatnya untuk menyembah berhala. Tidak pernah
mengajak umatnya untuk membeli berhala. Beliau tidak pernah menjual berhala. Beliau tidak pernah menyembah bintang, tidak pernah menyembah rembulan, tidak pernah menyembah matahari. Bahwasanya Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi seorang yang musyrik. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dalam sebuah ayat dijelaskan seperti itu. Maka Ibrahimu Yahudiyan, bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang apa? Seorang yang beragama Yahudi. Wala Nasraniyan, dan juga bukan seorang pengikut agama Nasrani. Walakin kana hanifan, seorang yang memeluk agama yang benar dan berpaling dari agama yang batil. Memeluk agama yang benar dan berpaling dari agama yang batil. Agama apa itu? Walakin kana hanifan muslima. Beliau adalah seorang yang beragama Islam. Seorang yang beragama Islam, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak pernah menjadi seorang yang musyrik sejak beliau dilahirkan. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa, beliau sama sekali tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk apa? Untuk menyembah beliau. Beliau tidak pernah mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah itu adalah ayahnya. Tidak pernah mengajarkan kepada umatnya bahwasanya yang wajib disembah itu ada 3 Tuhan. Yang kata mereka Trinitas, 3 Tuhan yang merupakan wujud dari satu Tuhan yang sama. Na'udzubillah. Itu semuanya itu adalah ajaran yang bohong, ajaran yang keliru. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan kepada umatnya sembahlah aku, tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru yang ada adalah bahwa Nabi Isa itu mengajak seluruh umat untuk beragama Islam. Suatu ketika Nabi Isa bertanya kepada umatnya, kepada sahabat-sahabat beliau. Sahabat beliau ini disebut dengan julukan apa? Al-Hawariyun. Jadi kalau sahabatnya Nabi Muhammad itu julukannya apa? Orang-orang yang muslim. Bersama Nabi Muhammad julukannya adalah sahabat. Sedangkan orang-orang muslim bersama dengan Nabi Isa julukannya adalah Al-Hawariyun. Dalam sebuah ayat disebutkan falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Jadi ketika Nabi Isa itu merasa ada di antara umatnya yang jatuh pada kekufuran, beliau bertanya, man ansari ila Allah? Siapa yang menolongku? Siapakah yang mau menjadi penolongku? Bertanya kepada umatnya seperti itu. Qala al-hawariyun. Di dalam ayat tersebut disebutkan qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Orang al-hawariyun, para sahabat Nabi Isa, kemudian mereka menjawab apa? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolongmu kepada Allah. Amanna billah, mereka mengatakan bahwa mereka itu beriman kepada Allah, dan mereka mengatakan washhad, dan bersaksilah wahai Nabi Isa bi anna muslimun, dan saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam doa beliau mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman, artinya apa? Ya Allah, matikanlah aku dalam kondisi apa? Beragama Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan jadikanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Bahkan Nabi Sulaiman juga beliau mengatakan dalam surat beliau kepada Ratu Bilqis, beliau menulis di situ alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi artinya apa? Maksud beliau adalah jangan menyerang kami. Menyerahlah wa'tuni muslimin, dan datanglah kepada saya, dan datanglah kalian wahai Ratu Bilqis dan juga penganutnya dan juga rakyatnya. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Artinya apa?
Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, semuanya. Selain nabi-nabi itu, seluruh nabi, seluruh rasul semuanya mengajak pada agama yang satu, yaitu agama Islam. Tidak ada satupun agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah, itu hanyalah agama Islam. Innad dinal wahid al-maqbul al-mardhi 'inda Allah huwal Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yang diterima oleh Allah, hanyalah agama Islam. Jadi jangan sampai mengatakan seperti orang-orang, sebagian orang yang suka mengatakan toleransi. Jangan seperti itu. Kalau misalnya orang yang seperti itu kemudian mengatakan bahwasanya terserah, setiap orang itu bebas memeluk agama apapun yang diinginkannya, keyakinan apapun atau kepercayaan apapun yang diinginkannya, tidak boleh mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan seperti itu sama saja mengatakan apa? Menjadikan agama Islam itu seperti kerupuk. Kok bisa seperti itu? Iya. Ada kerupuk yang bulat warnanya putih, biasanya bulat-bulat. Ada kerupuk yang warnanya coklat, misalnya ada yang coklat gitu kan, kotak persegi. Nah, kalau misalnya mengatakan terserah orang itu bebas memilih agama apapun, jadi sama saja dia mengatakan terserah orang itu mau makan pakai kerupuk putih yang bulat itu atau pakai kerupuk yang coklat yang kotak. Nah, jadi yang seperti ini apa? Dia mengatakan, mengibaratkan, menilai agama Islam tidak lebih dari sekedar kerupuk. Kenapa? Sama saja orang memilih agama Islam, kata dia, sama saja dia akan selamat. Memilih agama Nasrani, agama Yahudi, Konghucu, Tao, Buddha, Hindu dan seterusnya, itu juga kata mereka juga akan selamat, nanti akhirnya mereka akan masuk surga. Subhanallah, na'udzubillah. Yang seperti ini sama saja orang makan kayak orang makan kerupuk, makan yang putih nggak masalah, yang coklat juga nggak masalah. Padahal tidak. Dalam Al-Quran dijelaskan sekian banyak ancaman bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak mau memeluk agama Islam. Ancamannya itu sangat pedih. Ancamannya sangat pedih, berupa neraka yang semuanya itu tertutup dari semua segi. Kemudian apa? Apinya itu, kalau misalnya api semakin ditutup berarti apa? Semakin panas di dalam, semakin panas di dalam, seperti itu. Jadi apa? Panasnya itu tidak keluar, panasnya itu semakin membara, semakin panas di dalam, untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang yang memeluk agama selain agama Islam. Subhanallah, yang kayak gini mau dikatakan kayak kerupuk, yang kayak gini dikatakan bebas, gimana itu? Tidak benar. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Subhanallah. Jadi menjauh-jauh. Jadi apa intinya itu apa? Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allah. Semua nabi itu ibarat saudara satu ayah, li'allah. Dinuhum wahid, ayah mereka, agama yang diibaratkan sebagai ayah mereka itu apa? Satu, agama mereka, agama Islam. Wa ummahatuhum syatta, ay wa syara'i'uhum mukhtalifah. Wa ummahatuhum, ibu-ibu mereka, di sini ibaratnya itu adalah ibu, tapi yang dimaksud adalah syariat. Syariat mereka syatta, maksudnya adalah mukhtalifah. Syariat mereka itu berbeda-beda. Seperti yang kita contohkan tadi. Dulu diperbolehkan menikah dengan dua orang saudari. Jadi kalau misalnya ada dua orang saudari, dua orang perempuan, saudara, sama-sama dua orang perempuan, kemudian dinikah oleh satu orang lelaki yang sama dalam satu waktu yang sama, ini diperbolehkan. Kalau sekarang nggak boleh menikah sama kakak dan adiknya, nggak boleh, kecuali kalau misalnya sudah menikah dengan kakaknya kemudian kakaknya meninggal, atau
diceraikan pernikahan dengan kakaknya baru boleh menikah dengan adiknya. Itu kalau sekarang, kalau dulu boleh. Ini salah satu di antara bukti-bukti bahwa syariat para nabi itu berbeda-beda, cuman syariatnya berbeda, cuman agama mereka sama. Gimana ini, kok ada suaranya yang hilang? Apa? Iya, kayaknya mungkin sinyal di daerah masing-masing yang sedang susah, atau mungkin juga dari sini. Allahu a'lam. Barakallahu fika Mbak Syafira. Barakallahu fiki. Ya, mohon maaf kecapean ini. Ya. Ini sedikit muqaddimah tentang wudu. Jadi wudu isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusah muftatahan